Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Guru di rumah? Sehat? Alhamdulillah, Pak Guru dan Bu Guru di sekolah dalam keadaan sehat-sehat. Semua ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, harus kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Mari kita berdoa bersama. Sudah siap? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa sebelum belajar, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu Allah yang akan kita pelajari Allah berikan kemudahan untuk mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku yang di rumah, meskipun pembelajaran ini masih menggunakan sistem online atau daring, tetapi anak-anak di rumah harus tetap semangat belajar dan rajin ibadah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, selalu mencuci tangan, menggunakan masker, istirahat yang cukup, makan makanan sehat, dan ingat ya, jaga jarak. Karena penyebaran virus corona ini disebarkan oleh kita, jadi kita pun yang memutuskannya. Anak-anakku, minggu yang lalu kita telah mempelajari tema rukun iman dengan subtema iman kepada malaikat dan kitab-kitab Allah. Dan sekarang kita akan mempelajari subtema iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Oke. Sebelumnya kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu tugasnya adalah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk umat-umatnya. Jadi tugas utamanya adalah menyampaikan ajaran dari Allah pada umat manusia. Umat Nabi Musa ada kitab Taurat. Ajaran kitab Taurat disampaikan oleh Nabi Musa. Umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyebarkan ajaran, menyampaikan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran kepada umat manusia, pada umat Islam khususnya. Sekarang Pak Guru akan menyebutkan 25 nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan Pak Guru akan menggunakan nyanyinya dengan lagu Balonku Ada 5. Dengarkan ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Nah, itu adalah nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui.
Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Sebelum ke materi iman kepada hari kiamat, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambaran di mana dunia dan isinya hancur. Ya, jadi hari kiamat atau hari akhir adalah suatu keadaan di mana dunia dan isinya semua makhluk akan hancur kecuali Allah. Manusia semuanya akan mati. Hewan-hewan mati, gunung-gunung hancur, semuanya hancur lebur. Disitulah hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat adalah suatu keadaan di mana hancurnya dunia dan isinya yang menandakan akhir daripada zaman. Oke, selanjutnya ada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah, baik ketentuan yang buruk ataupun ketentuan yang baik. Takdir itu ada dua macam, ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah contohnya kematian. Kematian tidak bisa dirubah, kematian tidak bisa diminta. Kalau Allah katakan hari ini kita mati, ya mati. Kalau Allah katakan besok meninggal, ya meninggal. Jadi meskipun kita lari ke ujung dunia, jika ajalnya datang, jika waktunya kita meninggal. Nah, ini takdir yang tidak bisa dirubah. Begitupun dengan jodoh, ya. Jodoh, kalau Allah sudah menakdirkan jodohnya dengan si A, jodohnya dengan si B, kita tidak bisa memilah-milihnya. Itulah jodoh kita, itulah takdir kita. Tetapi ada takdir yang bisa dirubah, ya. Ada takdir yang bisa dirubah. Jadi kita jangan pesimis ya. Takdirnya kan udah ditakdirkan oleh Allah, kita nggak bisa merubah takdir. Ada loh takdir yang bisa dirubah. Dengan cara apa sih kita merubahnya? Dengan cara tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu ya dengan cara berusaha sekuat tenaga, tapi tidak lupa berdoa kepada Allah. Namanya tawakal. Berusaha dengan sekuat tenaga dibarengi dengan berdoa, meminta agar sesuatu yang kita inginkan diijabah. Contoh, kita hidupnya pas-pasan, kaya tidak, miskin tidak, pas-pasan. Kemudian kita pengen hidup berkecukupan, hidup mampu. Kita di rumah aja, tidak kerja, tidak apa. Harta kita bertambah tidak? Tidak. Ya. Tetapi kalau kita pengen merubah nasib kita, saya pengen jadi orang yang mampu. Nah, kita harus berusaha, bekerja dengan halal. Setelah bekerja, jangan lupa kita berdoa. Ya, usaha-usaha kita yang kita lakukan, doa-doa kita yang kita panjatkan, Allah akan melihat usaha kita, Allah akan mendengar doa kita. Begitupun dengan belajar. Contoh, Ananda belum bisa membaca Al-Quran. Kata bundanya, ayo dek ngaji. Kata Ananda, enggak mama, saya nggak bisa bacanya. Nah, itu namanya pesimis, tidak boleh. Ya, kita harus optimis. Kita kan belum bisa nih baca Quran. Nah, kita ngaji, kita belajar sedikit demi sedikit. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar kita diberi pemahaman, diberi kelancaran. Nah, kalau kita udah belajar ngaji, udah berusaha mengaji, tiap hari mengaji, habis sholat mengaji, setelah sholat berdoa, insya Allah kita akan bisa
membaca Quran. Nah, ini namanya takdir yang bisa dirubah. Nah, anak-anak semua, mungkin materi pada hari ini cukupkan. Inti dari pembelajaran kita adalah bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yaitu ada 25. Yang kedua, bahwa hari kiamat itu akan datang. Kapan waktunya Allah merahasiakannya, ya. Yang ketiga, terhadap ketentuan Allah atau qada dan qadar Allah, kita harus mensyukurinya, kita harus menerimanya, ya. Tapi kita harus mengusahakannya dan berdoa kepada Allah agar nasib kita, takdir kita yang bisa dirubah, Allah bisa merubahnya. Tapi ingat, harus dengan usaha, harus dengan tawakal, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, ya. Baiklah, demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa di rumah anak-anakku semua sholat 5 waktu, mengaji, rajin ibadah, dan jaga kesehatan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan Allah berikan kepada kita keberkahan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, jangan lupa belajar di rumah. Untuk minggu depan kita akan belajar mata pelajaran fikih, agar disiapkan ya di rumah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.